pantun. Batik Jogja berwarna coklat. Cakep. Batik Pekalongan berwarna warni. Cakep. Teman kita adalah pola hidup bersih dan sehat. Cakep. Mari kita simak penjelasan narasumber kita berikut ini. Kita panggilkan yang pertama Dr. Niken Agustina MKN. Beliau adalah kasih penunjang medik dari RSUD Dr. Gunawan Mangunkusumo Kabupaten Semarang. Selamat siang Ibu. Iya. Silakan Ibu. Narasumber kita yang kedua adalah Bapak Dr. R. Pangarto SMT. Beliau adalah Kepala UPTD Alat Berat Laboratorium dan Perawat IPS Kabupaten Semarang. Silakan Pak. Ya. Selamat siang Bu Niken, selamat siang Pak Agung. Ya. Kita langsung aja ya Bu ya. Baik, kami apa yang tahu Bu? Yang pertama kita demikian dulu ya Bapak. Sebenarnya pola hidup bersih dan sehat itu apa Bu Niken? Pola hidup bersih dan sehat atau PHBS itu adalah upaya dari perorangan ya, kemudian dari rumah tangga maupun masyarakat untuk mengupayakan agar kita selalu hidup bersih sehat untuk memelihara kesehatannya baik secara mental, secara spiritual. Sekarang kita tanya Pak Agung ini. Ya. Ini alasannya apa ini Pak? Kenapa ini kok masyarakat itu perlu menerapkan pola hidup sehat ini? Gimana ini? Ya, baik. Terima kasih teman-teman semua, Bapak Ibu sekalian, bahwa sebenarnya pola hidup sehat oleh semua warga negara, oleh semua masyarakat. Dan ini tercantum di dalam dokumen tujuan pembangunan berkelanjutan atau Sustainable Development Goals atau SDGs. Dan kalau kita lihat dari perspektif Pancasila ya, dasar negara kita, di situ disebutkan bahwa sila kedua ya, kemanusiaan yang adil dan beradab. Maka manusia itu berhak mendapatkan lingkungan supaya bisa berkehidupan secara sehat dan aman. Itu yang paling penting secara filosofi, kita semuanya, masyarakat semuanya bisa mendapatkan lingkungan hidup yang sehat. Jadi demikian siapa aja nih yang harus menerapkan pola hidup sehat ini? Yang harus menerapkan pola hidup sehat itu bisa di tempat kerja, kemudian di sekolah, kemudian di masyarakat tentu saja. Jadi semuanya ya harus menerapkan pola hidup sehat. Mungkin sebelum kita lanjut, ini topik PHBS ini yang topik yang menarik ya. Ini mungkin dari audiens ada yang mau bertanya, kita buka pertanyaan buat audiens. Ya sebelum bertanya, mohon memperkenalkan diri terlebih dahulu. Untuk PHBS itu selain air bersih, jamban, keluarga, mencuci tangan dengan air bersih, apalagi ya Bu yang dibutuhkan di masyarakat selain air bersih dan yang disebutkan itu tadi? Baik, Santi, selain jamban sehat, sarana air bersih, itu yang penting karena sekarang ini banyak penyakit degeneratif ya. Jadi kita harus banyak makan buah dan sayur. Kemudian kita juga harus olahraga, minimal sekali olahraga itu 30 menit dalam dilakukan seminggu, paling tidak 2 atau 3 kali. Kemudian di samping itu persalinan juga sebaiknya di fasilitas pelayanan kesehatan. Dan untuk yang yang mempunyai bayi dan balita, jangan lupa untuk selalu memberikan terutama ASI eksklusif karena itu akan melindungi bayi dari penyakit infeksi terutama. Kemudian membawa balita atau bayi itu ke posyandu. Nah itu mungkin tambahan dari PHBS yang tadi disebutkan. Kemudian tadi disebutkan ada ASI eksklusif ya. Padahal sekarang pasangan-pasangan muda itu kan cenderung males ya menyusui anaknya, sukanya pakai susu formula yang mungkin yang harganya mahal anaknya. Jadi pendapat seperti itu gimana Bu Niken? Benar atau enggak? Ya itu terima kasih dari Bu Herlina bahwa ASI eksklusif itu penting sekali. Nah itu pentingnya peran dari tenaga kesehatan terutama di puskesmas, apalagi di desa sebagai ujung tombak tenaga kesehatan di garda terdepan masyarakat. Jadi harus banyak memberi edukasi
penyuluhan kepada masyarakat. Paling tidak itu edukasi ketika ada pasien yang datang untuk konsultasi atau memeriksakan anaknya, bagi ibu ya, itu harus memberi edukasi penyuluhan. Pentingnya ASI untuk bayi yang baru lahir. Di samping itu juga perlu diedukasi kepada ibu-ibu muda, apalagi yang sekarang ini kan banyak bekerja atau mungkin metropolis gitu ya, biar mungkin terlihat ramping, seksi, nggak mau menyusui dan lain sebagainya. Itu harus terus diedukasi bahwa itu tidak akan menyebabkan bodinya, badannya itu menjadi menggelambir dan lain sebagainya. Itu tidak, justru itu akan membuat ibu tersebut itu sehat, terhindar dari penyakit kanker payudara. Jadi PHBS itu di samping ASI itu juga tidak menutup kemungkinan juga harus tidak boleh merokok ya, terutama bapak-bapak. Tapi tidak menutup kemungkinan ibu zaman sekarang juga banyak yang merokok, bahkan anak-anak remaja sudah mulai merokok, dan itu juga nanti akan meningkatkan insiden kanker paru, karena memang dalam asap rokok itu ada namanya zat radon, itu yang menyebabkan kanker paru. Di samping itu juga makanan yang sehat ya, seperti sayur, buah, itu kan mengandung banyak antioksidan sehingga badan kita juga sehat. Di samping juga olahraga itu akan mengaktifkan sel-sel dari sehingga metabolismenya itu menjadi lebih. Ini ke Pak Agung ya kali ini ya. Pak, ini kan di masyarakat ini kan banyak terjadi kasus demam berdarah ya, ini cukup menarik sekali. Nah, ini bagaimana hubungannya dengan PHBS ini dalam rangka menekan tingkat demam berdarah di masyarakat? Baik, terima kasih Mas Baskoro. Jadi saya ingin memandang PHBS dari sisi pengelolaan suatu lingkungan hunian di sekitar kita ya. Jadi memang hunian, lingkungan permukiman itu sudah seharusnya mempunyai sarana prasarana yang memadai, termasuk jaringan drainase yang memadai, jaringan sanitasi yang memadai. Dengan jaringan drainase yang baik, maka di suatu lingkungan tidak akan lagi ada air yang tidak mengalir, air yang membuat kotor lingkungan, yang itu bisa menjadi bersarangnya nyamuk seperti demam berdarah. Sehingga harapannya secara infrastruktur disediakan fasilitas yang memadai, juga masyarakat berperan serta untuk mengelola, memelihara lingkungan infrastruktur yang sudah dibangun, misalnya drainase, saluran sanitasi, penyediaan tempat sampah dan sebagainya. Ini cukup penting. Dan secara sosial juga masyarakat bergotong royong dengan baik secara periodik ya, seminggu sekali, 2 minggu sekali, sebulan sekali untuk membersihkan lingkungannya. Nah, ini kalau kita lihat dari perspektif pengamalan Pancasila ya, di sila ketiga Persatuan Indonesia, maka hal-hal gotong royong, kerja bakti di masyarakat ini sangat penting untuk kita lestarikan, dan ini juga merupakan salah satu budaya bangsa Indonesia. Itu sementara. Untuk menyampaikan sebuah pertanyaan, tapi di sini saya bukan pertanyaan, hanya sekedar menambahkan saja dari penjelasan Mas Agung itu berkaitan dengan kebersihan. Memang kebersihan itu sangat dianjurkan kepada kita, bahwa hidup bersih adalah merupakan sebuah cerminan keimanan yang sempurna. Di sini kami berbicara dari sudut pandang agama, bahwa Baginda Rasulullah SAW telah menegaskan bahwa kebersihan itu adalah sebagian daripada iman. Itu yang berbunyi an-nasabatu minal iman, kebersihan sebagian daripada iman. Nah, itu dalam hal musyawarah atau diskusi pada hari ini itu sangat menggairahkan. Saya juga tertarik nih dengan pernyataan Pak Muhammad tadi. Beliau menyitir hadis Nabi yang menyampaikan bahwa pentingnya hidup bersih dan sehat. Betul sekali. Nah, ini kita juga melihat dari perspektif Pancasila ya. Kita sedang mempelajari tentang kepemimpinan Pancasila,
maka penting kita juga menyampaikan kepada semua masyarakat bahwa hidup sehat, hidup bersih itu adalah bagian dari pengamalan Pancasila yang pertama, ketuhanan yang Maha Esa. Terima kasih. Terima kasih Pak Agung, kali ini sudah hadir ke podcast kami ya, Pak Agung dan juga Bu Niken. Terima kasih sekali atas penjelasannya, juga audiens semuanya. Kami mengucapkan banyak terima kasih, dan sebelum kita tutup, boleh ya saya bacakan satu buah pantun dulu. Minta cakepnya ya. Pohon durian di tengah taman, di bawahnya tumbuh pohon tomat. Mari kita senantiasa menjaga kesehatan dengan menjaga pola hidup sehat. Terima kasih kepada para narasumber dan juga teman-teman semuanya. Kami undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.